misalkan SP222 contoh seperti ini ya. Contoh misalkan datanya ini NVMe 128G, stoknya misalkan 10, harga jualnya misalkan 200.000, harga belinya 150.000 ya. Ini sebagai contoh aja dulu, baru kita simpan. Nah, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan tutorial edukasi dan teknologi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan berbagi lagi atau melanjutkan sebuah tutorial yang kemarin saya buat. Yang sini menggunakan tutorial multi user login atau multi page menu pada Google Apps Script. Di sini saya akan lagi berbagi tutorial membuat sebuah CRUD datanya yang dimana melanjutkan tutorial yang kemarin. Saya di sini sudah masuk ke dalam sebuah halaman websitenya. Sebelum teman-teman nanti atau saya menjelaskan fungsi atau kodenya dalam Apps Script, teman-teman jangan di skip dulu ya. Ini karena nanti setelah saya menjelaskan daripada aplikasinya, saya langsung lanjut kepada penjelasan bagaimana menempelkan atau membuat sebuah kode Apps Script-nya. Oke, sini saya akan masuk dulu sebagai admin, karena kemarin saya ada dua user ya, ada user admin serta user, ini user biasa ya. Oke, begitu. Di sini sudah masuk ke dalam halaman dashboard, teman-teman ya. Ini belum saya juga dimodifikasi atau decoding. Nah, hanya saya di sini stok barang saja CRUD-nya. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat ada CRUD barang CRUD data itu untuk tombol tambah data, template Excel, import data Excel serta ekspor di sini. Nah, untuk tambah barang di sini teman-teman bisa dilihat ini muncul seperti ini modalnya ya. Nah, seperti itu. Nanti di sini kita akan coba untuk menambahkan data barangnya. Contoh misalkan SP atau lihat dulu sini deh. Ini lihat dulu data barang yang terakhir apa ya. Nah, ini ya data SP300300162. Kita coba di sini ya untuk data barangnya misalkan SP222 contoh seperti ini ya. Contoh misalkan datanya ini NVMe 128G, stoknya misalkan 10, harga jualnya misalkan 200.000, harga belinya 150.000 ya. Ini sebagai contoh aja dulu, baru kita simpan. Nah, begitu ya. Simpan. Nah, ini data barang baru berhasil ditambah. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini muncul ya, langsung muncul data barangnya sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang lihat di sini ada tombol Excel atau template Excel. Teman-teman bisa mendownload jikalau teman-teman tidak ingin menginput barang satu persatu menggunakan tombol tambah barang ini, teman-teman bisa menggunakan template Excel. Di sini teman-teman bisa diklik ya, diklik, terus nanti akan muncul sebuah template. Nah, ini template Excel di Google Sheet berhasil dibuat. Klik OK untuk membuka. Kita buka. Nah, di sini akan diarahkan ke dalam sebuah Google Sheet-nya. Teman-teman nanti ini bisa di-download. Contoh, sini akan membuat data dulu misalkan SP333 datanya, nama barangnya misalkan SSD 500 GB, terus stoknya misalkan 10, harga jualnya misalkan 500.000 ya. Nah, 500.000, harga belinya misalkan 470.000 contoh seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi SP444, terus di sini juga apa ya, contoh laptop saja, laptop Asus misalkan, stoknya 5, terus harga jualnya misalkan 10 juta contoh misalkan ya, 10 juta, harga belinya saya yaitu 9 juta contoh misalkan. Nah, begini teman-teman ya. Nah, kita save. Nah, untuk save data template ini teman-teman pergi ke file, ke sini pilih download. Nah, ini untuk save-nya itu harus menggunakan tab separate value atau TSP dan atau CSV. Jadi ada dua ya untuk di save-nya. Jadi saya menggunakan TSP saja. Ini save, download. Nah, ini udah di-download ya TSP. Nah, kalau sudah lihat di dalam sebuah downloadnya, nah ini muncul ya TSP. Nah, ini. Nah, teman-teman kita lanjut lagi ke dalam sebuah aplikasinya. Di sini import data Excel. Nah, di sini import. Nah, kita pilih choose file. Nah, pilih yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini ya. Oke, ada dua barang atau dua data, open.
Nah, di sini pastikan file Anda menggunakan format TSP atau CSV yang sesuai dengan template. Kalau sudah, nah kita lihat dulu di sini di dalam sebuah database-nya belum ada ya datanya. Kita coba cek, upload dan simpan. Tunggu sampai selesai. Nah, import berhasil, 2 baris data berhasil diimport ke database. Kita cek di sini. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya, berhasil. Jadi teman-teman bisa menginput data banyak menggunakan format template Excel begitu. Kita oke saja. Nah, begitu memuat data. Nah, kita cek di sini terakhir. Nah, ini ya teman-teman sudah muncul ya. SSD 500 serta laptop Asus 5 stok ya begitu. Terus kita cek di sini. Nah, ini untuk ekspor ini teman-teman bisa mendownload sebuah data yang ada di dalam sebuah website ini menjadi format Excel. Ini diekspor agar teman-teman bisa dilihat di dalam Excel. Ini diekspor. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sukses, data berhasil diekspor. Nah, ini datanya ya. Oke, kita cek di sini. Oke, udah ada sebenarnya ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba lah aja. Terus di sini juga ada tampilan, ada edit serta hapus teman-teman. Ada juga search engine mencari data, misalkan tadi data laptop Asus misalkan. Nah, ini muncul ya, laptop Asus, atau misalkan tadi apa? NVMe mana tadi. Nah, ini ya, SP22. Kita coba kita rubah menjadi stoknya itu, atau misalkan harganya kita rubah harganya yang 200 menjadi 300 contoh. Kita coba 350 misalkan. 350. Harga belinya misalkan 250. Kita save. Berhasil diupdate. Oke, kita lihat di sini di dalam sebuah database-nya. Nah, ini udah berhasil ya diupdate. Berarti untuk fungsi edit sudah berhasil. Kita coba untuk fungsi daripada hapusnya. Kita hapus data laptop Asus saja. Yang terakhir ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus laptop Asus. Nah, ini hapus. Oke, data berhasil dihapus. Oke saja. Kita cek di sini. Nah, udah tidak ada ya teman-teman ya. Udah terhapus. Oke, begitu untuk fungsi daripada akunnya udah berfungsi dengan baik begitu teman-teman. Oke, kita lanjut kepada cara membuat kodenya di bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa menempelkan nanti ke kode yang sudah ada. Di sini teman-teman bisa membuat dulu sebuah menu atau HTML-nya. Yang pertama itu stok barang. Ini teman-teman ya, stok barang.html. Bisa diklik ditambah di sini di plus, pilih HTML. Nah, begitu. Terus di sini teman-teman juga ada CRUD barang, juga sama, itu ada CRUD barang js.html, dan yang ketiga ada CRUD barang.gs. Nah, CRUD barang.gs ini ada sama seperti kode GS, fungsinya untuk backend-nya, cuman saya dipisahkan jadi tidak menumpuk di dalam kode GS begitu teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Stok barang di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada tampilan HTML-nya teman-teman ya, ada modal untuk tambah barang. Dan yang tadi saya panggil yang ini. Nah, ini tambah barang serta untuk modal import barangnya yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang ini. Nah, ini tampilkan ini. Terus misalkan ini juga ada dashboard untuk tabel, data tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fungsi ID data tabel yang dipanggil begitu. Terus di sini ada CRUD barang JS-nya, di mana JavaScript-nya pemanggilan daripada HTML-nya di sini disimpan di sini. Teman-teman bisa dilihat. Di sini ada script-nya, fungsi format number yang dimana format rupiah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada titiknya. Terus ada load data yang dimana memuat sebuah suite array gitu. Terus ada fungsi inisialisasi data tabel dengan data yang diterima. Jadi fungsi ini memanggil semua record data yang ada di dalam sebuah Google Sheet. Nah, menggunakan fungsi inisialisasi ya begitu. Sorry. Terus di sini juga ada kolomnya sesuai dengan header kode barang dengan K besar, B besar, tanpa spasi ya, sama dengan dengan database. Nah, headernya seperti ini teman-teman, harus sama ya, jangan beda begitu. Terus di sini juga ada namanya fungsi membuka from modal, yang tadi fungsi yang dimana membuka modal from modal data barang serta edit barang begitu. Terus di sini fungsi tambah atau save data barangnya ya,
save datanya sesuai dengan data form. Di sini nama data formnya yang bisa dilihat di dalam stok barang. Data formnya, ini kita lihat. Nah, ini data form ini nih. Nah, ID-nya data form sesuai dengan yang ada di JavaScript. Terus di sini juga ada validasi, sesuaikan saja seperti teman-teman mau data yang di input yang mana. Terus pemanggilan data modalnya bisa dilihat juga di sini teman-teman ya. Data modal, di sini nah ini ya ID-nya, pemanggilannya. Terus di sini juga ada fungsi hapus data. Fungsi hapus data ini teman-teman sesuai dengan raw ID begitu. Dan ke bawah juga ada namanya fungsi. Nah, ini fungsi untuk import data yang tadi ya. Ini fungsinya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat. Oke, terus langsung lanjut di sini menambahkan fungsi baru template atau mendownload template Excel atau template CSV ya. Di sini fungsinya get template. Terus ada di sini fungsi baru export. Nah, export data Excel atau CSV di sini teman-teman ya, yang ini. Oke, lanjut lagi. Oke, sudah ya untuk JavaScript daripada front-end-nya. Langsung di sini proses oleh back-end-nya yang dimana dipisahkan oleh CRUD barang.js. Nah, di sini ada get barang, save record, serta delete record. Di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini fungsi-fungsinya seperti ini. Nah, set data ini sesuai dengan pemanggilan yang ada di dalam ini. Kita lihat. Nah, ini ya. Konstanta set data namanya sheet barang. Yang ini namanya sheet barang. Oke, teman-teman ya. Begitu. Sheet barang, kita kembali ke sini CRUD-nya. Nah, ini untuk get data barang. Terus sini ada save record sama ininya sheet data, sesuaikan saja dengan yang ada di dalam kode GS serta fungsi delete record. Nah, di sini teman-teman akan dipanggil oleh kode GS di sini. Jadi saya dipisahkan di dalam CRUD barang.js ini akan dipanggil oleh kode GS yang ada di sini teman-teman. Di scroll ke bawah. Nah, ini ya. Pemanggilan fungsi get barang. Nah, ini. Nah, untuk fungsi dalam kode GS-nya itu tidak boleh sama dengan fungsi yang ada di CRUD barang GS. Tadi kan get barang get data barang. Nah, ini get data barang, maka di atasnya itu tuh pemanggilan fungsinya itu adalah get barang. Datanya terserah teman-teman mau dirubah, dibalikan atau dibedakan, terserah. Dan juga sama untuk save record menjadi record save, sama saya dirubah beda. Form datanya jangan lupa masukkan. Terus record atau delete record, nah namanya itu record delete, saya dibulak-balik. Ini juga dipanggil lagi untuk si record si fungsi daripada kode GS-nya di dalam sebuah JavaScript. Di sini teman-teman bisa dilihat ke dalam pemanggilan tambah atau save data. Nah, ini save data ini dipanggil namanya itu adalah ini record save ya, bukan save record tapi record save yang dipanggil oleh kode GS ini. Nah, ini ya. Nah, ini harus sama. Jadi bukan ini yang dipanggil tapi yang record save-nya dipanggil oleh JavaScript-nya. Sama yang lain juga dari delete dipanggilnya menjadi record delete dan sebagainya. Oke, untuk pemanggilan dan fungsinya. Dan di sini juga untuk penambahan lagi yang dimana ketika dimuat, ketika saya klik page menu di sini teman-teman ya, maka data itu akan dimuat ulang juga. Contoh stok barang ini akan dimuat ulang juga datanya otomatis ketika di pemindahan data menu. Nah, di sini ditambahkan di dalam main JS. Nah, ini main JS saya menambahkan atau teman-teman nanti tinggal dirubah dari ini, dari load pack ini ya. Load pack ini yang awalnya kemarin sudah di teman-teman atau saya berbagikan, ini copy, yang ini copy paste ya, copy yang sampai nah ini sampai ada load pack data yang ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sedikit. Untuk load pack data ini sesuaikan dengan fungsi atau pemanggilan nama yang sesuai di dalam sebuah kode GS-nya. Contoh stok barang di sini teman-teman bisa dilihat di atas. Nah, ini untuk fungsi menunya, nah ini home, transaksi, stok barang, laporan, user, logout. Namanya harus sesuai ya daripada flag-nya. Ini stringnya, pemanggilan string daripada ini ya, daripada halamannya. Dan ini pada kode AppScript-nya. Sesuaikan saja dengan ada di dalam main.js. Nah, ini stok barang, transaksi, laporan, serta user. Ini harus sama. Nanti di copy sampai sampai sini. Teman-teman sampai sini ya. Jadi di atasnya highlight active menu.
dari awalnya itu dari apa, loadpack ya, loadpack ini di copy, nanti di copy sampai atasnya itu highlight aktif menu begitu ya. Oke begitu teman-teman ya untuk penjelasan daripada fungsi CRUD dan ekspor import Excel dalam aplikasi kasir digital ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti saya akan lanjut lagi ke dalam pembuatan kode transaksinya di sini ya. Nanti setelah ini saya akan buat lagi tutorial untuk bagaimana membuat sebuah transaksinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar Google Apps Script. Nanti saya akan berbagi untuk kodenya di dalam deskripsi dan teman-teman bisa dilihat atau passwordnya di dalam video ini ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.